Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita masuk ke materi praktikum kimia organik pada pertemuan keempat, di mana materi kita kali ini adalah membahas tentang pembuatan senyawa di benzil dieston, di mana senyawa di benzil dieston itu merupakan reaksi kondensasi antara suatu molekul yaitu benzaldehid dengan suatu eston di antara aldehid dan keton membentuk suatu makromolekul yang bernama suatu senyawa di benzil dieston. Dan kita mempunyai hasil samping. Ya, mari kita mulai untuk praktikum kali ini. Tujuan praktikum kali ini agar mahasiswa mampu memahami reaksi kondensasi atau reaksi gabungan antara senyawa aldehid, senyawa aromatik dengan suatu keton, di mana senyawa aldehid aromatik yang digunakan adalah suatu benzaldehid dan ketonnya adalah suatu aseton, yang sering disebut juga reaksi kondensasi Claisen-Smith. Bahan dan alat yang digunakan pada praktikum kali ini, untuk bahan yang kita gunakan yang pertama adalah benzaldehid, ya, suatu bentuk larutan. Yang kedua adalah aseton, juga bentuk larutan atau cair. Yang ketiga etanol, ya sama juga NaOH dalam bentuk padatan, nanti itu juga larutan. Yang kelima adalah aqua destillata. Untuk alatnya yang kita gunakan ada Erlenmeyer, pembentuk magnetic stirrer, hot plate di sini, terus termometer, corong Mahler, dan gelas ukur. Reaksi secara kimia secara umum untuk sintesis di benzil di benzil dieston di sini kita menggunakan starting material, ya. Starting material yang digunakan di sini adalah suatu tadi yang dikatakan pas di awal tadi adalah suatu benzaldehid dan suatu keton yaitu aseton. Nah, aldehid yang digunakan tadi adalah aldehid yang aromatis. Di sini yang paling sederhana adalah benzaldehid direaksikan dengan aseton ditambah dengan suatu katalis yaitu basa lemah yang berfungsi sebagai nukleofil, ya, terbentuknya suatu ion enol. Nah, ion enolan dari bereaksi dengan C karbonil dari benzaldehid, ya, membentuk suatu struktur umum atau gabungan antara aseton dan dua molekul dari benzaldehid membentuk suatu senyawa. Ini satu enantiomer, 4 enantiomer, 1,5 di penylbenzal, 1,4 di endrion. Ini adalah nama IUPAC-nya. Nama trivialnya adalah di benzil dieston, ya, karena dia mempunyai dua gugus benzil di sini yang berikatan pada dieston. Mekanisme reaksinya kalau kita lihat di sini, ya, ion enol, ya, terbentuk oleh adanya suatu basa nukleofil, di mana kalau kita lihat di sini antara aldehid dan aseton, ya, ternyata yang mempunyai hidrogen alfa yang paling reaktif adalah aseton, ya, sehingga paling mudah adalah aseton yang akan diserang gitu, hidrogen alfanya oleh suatu nukleofil, sehingga menyebabkan di sini hidrogen alfa pada suatu aseton itu akan kehilangan satu elektronnya, sehingga dia menjadi satu reaktif dari dia bermuatan positif menjadi suatu muatan yang parsial negatif, sehingga dia akan ditarik gitu, ya, oleh suatu C karbonil dari suatu benzaldehid, ya, karena C karbonil tadi bersifat nukleofil, ya. C dari karbonil dari hidrogen alfa akan berikatan pada C pada karbonil di sini,
pada suatu benzaldehid ya, sehingga menyebabkan kelebihan elektron pada C karbonil, sehingga satu pasang elektron di karbonil dilepaskan ke oksigen, sehingga menyebabkan oksigen di sini membuat parsial negatif. Apakah sampai di situ? Tidak ya, karena dia bermuatan parsial negatif ya, dia akan menarik suatu senyawa hidrogen ya, atau senyawa parsial positif ya. Dari apa kan gitu ya, pertanyaannya ya, mungkin dari basanya atau juga dari pelarutnya, misalnya dengan pelarut etanol di sini ya, hanya ditarik sehingga nanti dia berikatan menjadi ikatan hidroksida. Nah, karena tadi aseton ya, pada hidrogen alfanya tadi ya, di sini ya, itu masih mempunyai 2 atom hidrogen gitu ya, ada ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini mudah diserang lagi oleh suatu basa tadi gitu ya. Ya, sehingga menyebabkan basa tadi berikatan sini ya, sehingga menarik gitu ya, menarik air gitu ya, sehingga berikatan menjadi air ya. Kalau sudah menarik mengalami hidrolisis ya, air di sini, ini akan kehilangan mempunyai satu kelebihan elektron ya, sehingga kelebihan satu elektron itu akan dilemparkan ke C karbonil ya, dan ini akan dilepaskan oksamilnya ya, sehingga terjadi ikatan ranslat antara C pada hidrogen alfa pada suatu aseton dengan C pada pada benzaldehid. Apakah sampai di sini? Tidak, karena dia masih mempunyai yang sebelah kiri mempunyai ikatan hidrogen alfa juga, sehingga muncul reaksi tadi ya, reaksi terbentuknya suatu ion enol lagi ya, terus terjadi reaksi substitusi pergantian, terus melepaskan mengalami hidrolisis menjadi suatu senyawa di benzil diaseton. Itu mekanisme reaksi secara singkat saja. Setelah kita memahami mekanisme reaksinya, kita akan lanjutkan ke cara kerjanya. Untuk apa Anda untuk memahami mekanisme reaksi? Nanti Anda untuk menghitung kesetimbangan reaksi ya, dan memahami cara pembuatan dari senyawa di benzil diaseton. Cara kerja yang pertama kita akan bahas adalah melakukan penimbangan bahan. Jadi sebelum Anda melakukan penimbangan dengan cara perhitungan, sebelumnya Anda harus mencari dulu berat jenis ya, BM, berat molekul dari starting material. Jadi Anda harus siapkan dulu ya. Misalnya untuk benzaldehid berapa BM-nya, berat jenisnya berapa ya, untuk nanti bisa memudahkan Anda menghitung molaritas ya pada percobaan kedua nanti ya. Jadi contoh kemarin ya, udah percobaan kedua pada sintesis aspirin, itu Anda gunakan sebagai patokan atau parameter Anda mengerjakan praktikum percobaan ke-4 maupun ke-3. Itu untuk membantu Anda mengkonversi, misalnya dia dalam bentuk sediaan cair, Anda ubah ke mili ya, dengan memperhatikan berat jenis dari senyawa atau starting material tersebut. Contoh di sini adalah benzaldehid ya. Karena di sini Anda menimbang disuruh dalam bentuk gram. Timbang susah, Anda konversikan saja dalam bentuk mili ya, dengan mengkonversi dari berat jenisnya dengan rumus yang harus Anda ingat ya selama ini, dengan rumus BC sama dengan N per V ya. Terus yang kedua, ambil 3,7 mili aseton ya, menggunakan gelas ukur ya, dicari BC-nya juga ya sebagai dasar Anda nanti ya, ppm-nya juga. Yang ketiga, ambil 75 mili etanol ke dalam gelas ukur juga ya, ini juga dicari BC-nya maupun BM-nya. Nah, ini untuk membantu Anda nanti pada menghitung kesetimbangan dari reaksi, berapa rendemen atau berapa mol ya, berapa mol teoritisnya dan berapa mol dari praktek yang Anda lakukan. Nah, ini nanti Anda bisa menghitung rendemen pada suatu senyawa sintesis ya.
sekarang kita masuk ke proses cara kerjanya. Yang pertama, Anda menyiapkan magnetic stirrer dan suatu beker gelas yang diisi dengan suatu air ya, aqueous. Terus Anda siapkan ya, sebuah las bulat ya, di dalamnya Anda masukkan ya, magnetic stirrer dia untuk berfungsi menghomogenkan ya, jadi Anda tidak perlu mengaduk-aduknya, cukup dengan menggunakan magnetic stirrer, disetting berapa rpm ya mau diputar, terus ditambahkan ya tadi senyawa benzaldehidnya yang sudah ditimbang tadi, terus tambahkan aseton ya, terus tambahkan etanol, lalu ditambahkan 4 gram NaOH yang dilarutkan dalam 19 ml aqueous, dicampur dalam satu LAB. Setelah itu dimasukkan termometer, terus di stirrer, diaduk selama 5 menit dan diamkan selama 10 menit. Jadi diaduk dulu selama 5 menit ya pada suhu 20 sampai 22 derajat. Berarti airnya itu di sini diberi air dingin ya, atau air es gitu ya. Ya, dilihat dari menggunakan termometer yang ada. Nah, setelah dingin sampai 20 sampai 22 derajat itu di stirrer ya selama 5 menit, atau juga dihitung 5 menit itu saat suhu sudah mencapai 20 sampai 22 derajat. Kalau sudah selama 5 menit, Anda matikan stirrernya, terus Anda diamkan saja selama 10 menit. Nanti akan muncul di sini ya, terjadi endapan putih gitu ya. Ya. Itu adalah endapan dari senyawa dibenzyl diaceton. Ya. Nah, kalau sudah terjadi endapan putih, ya, saatnya Anda murnikan dengan cara disaring. Jadi Anda siapkan di sini ya Erlenmeyer ya, terus corong Wagner, terus tuang tadi ya, tuangkan hasil endapan tadi yang didiamkan selama 10 menit, terus disaring, terus dimasukkan ke cawan Petri ya. Setelah itu diperoleh dari cawan Petri ya, lalu dimurnikan itu ya. Tapi sebelum dimurnikan tadi, Anda boleh mengukur titik lebur dari hasil rendaman yang belum murni tadi ya, untuk membandingkan, untuk mengidentifikasi ya secara kualitatif benarkah itu senyawa dibenzyl diaceton ya, dengan cara mengukur titik leburnya ya dengan menggunakan melting point ya. Kalau sudah diukur menggunakan melting point ya, ditemukan titik leburnya itu sama gitu ya dengan teoritis maupun prakteknya, berarti itu senyawa juga adalah senyawa dibenzyl diaceton. Kalau sudah jelas seperti itu, maka lakukan langkah pemurnian ya. Pemurniannya hampir sama dengan percobaan kita ya, yang kemarin percobaan 1, 2 ya, nah, dan 3 itu bisa dilakukan pemurniannya dengan cara melakukan ya, siapkan ya dari magnetic stirrer ya, masukkan ke dalam beker gelas hasilnya tadi, tambahkan campuran alkohol 96 dan air 75 ml ya, terus dipanaskan sambil diaduk ya hingga larut semua ya. Setelah larut, matikan stirrernya atau pemanasnya tadi, lalu diamkan di dalam air es hingga terbentuk kristal. Kalau sudah terbentuk kristal, maka kita saring ya hasilnya tadi ya, sambil nanti dibilas ya dengan menggunakan aqueous. Nah, setelah disaring terus ditimbang gitu ya hasil akhirnya ya di sini dengan menyiapkan cawan Petri dan kertas saring yang sudah ditimbang ya. Jadi kalau hasilnya sudah kertas saring ditimbang, cawan Petri juga ditimbang ya. Itu hasil akhir tadi kita masukkan ke oven dengan suhu 110 derajat
ya, kita diamkan hingga kering, atau juga boleh dimasukkan dalam esitator terus ditimbang hasil akhirnya. Kemarin ya saya tidak akan menerangkan lagi ya, di pertemuan kedua sudah saya terangkan bagaimana cara menghitungnya, dan bagaimana untuk menghitung molnya juga sudah Anda tuliskan ke reaksi umumnya gitu. Tadi kan sudah saya jelaskan tadi ya, reaksi kimia secara umum itu sebagai acuan Anda untuk melakukan menghitung mol teoritis dengan cara mol mula-mula, mol kesetimbangan ya, terus reaksinya berlaku. Nanti Anda peroleh ya. Makanya Anda harus mencari BM, BC, semua starting material, Anda hitung molnya, Anda masukkan di kesetimbangan reaksinya tadi. Nanti Anda hitung seperti itu. Nanti Anda peroleh rendemennya. Nah, dari hasil rendemen tadi, nanti boleh Anda lakukan pembahasan ya di laporan resmi Anda. Ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah ini ya, silakan Anda buat laporan resminya yang hampir sama dengan percobaan sebelumnya ya, modelnya sama juga ya. Nah, setelah praktikum ini kita lakukan post test ya dengan Google Form, disediakan waktu 5 menit. Lebih dari 5 menit tidak ada input nilai secara otomatis. Ya, begitu saja untuk praktikum kimia organik modul 4 tentang sintesis di bensin di aseton. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda nanti bertanya melalui Google Classroom. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.